malam hari ini kita bisa sama-sama berjumpa lagi di dalam Zoom meeting untuk mengikuti semacam pembekalan atau informasi yang terkait dengan pelayanan kita di paroki. Untuk besok kita mulai dengan kepala komuni yang akan membawa SMK, dan untuk itu maka malam hari ini kita akan sama-sama menerima informasi terkait dengan apa yang perlu kita persiapkan baik sebagai PPK maupun juga sebagai anggota keluarga di Bapak Ibu sekalian, supaya di dalam pelaksanaannya sesuai dengan apa yang menjadi arahan dan penegasan di Pak Uskup. Nah, sebelum memulai pertemuan pada malam hari ini, bisa minta tolong Pak Rendro, berdoa pembukaan Pak Rendro. Ya, terima kasih Pak Niko, Romo, Bapak Ibu. Mari kita satukan hati kita untuk baik, mungkin kurang jelas ya. Kita satukan hati kita untuk menghadap Allah Bapa, mohon penyertaannya pada rapat Zoom malam hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu. Bapa telah mengumpulkan kami, umat-Mu di paroki Pamulang Gereja Barnabas ini untuk mempersiapkan keluarga kami, diri kami untuk menjadi PPK, untuk menjadi umat yang akan menyambut sakramen Maha Kudus Bapa. Berkatilah selalu rencana-rencana kami, sehingga kami bisa menjalankan tugas kami sebagai PPK keluarga dengan baik. Semoga besok semua bisa berjalan sesuai dengan rencana dan tidak ada halangan apapun. Dan kami juga memuliakan nama-Mu Bapa atas kesehatan dan keselamatan, hingga pada malam hari ini kami terima. Syukur ini kami panjatkan kepadamu Bapa melalui Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, dalam persatuannya dengan Roh Kudus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih Pak Rendro untuk doa pembukaannya. Sebelum kita memulai informasi yang akan nanti disampaikan Pak Rendro, apakah Romo akan ada yang mau disampaikan dulu, Romo? Baik Pak Niko. Sebentar ya, ini komputernya agak rewel. Baik, yang penting bisa dengar suara Romo ya. Ya, Romo. Bisa, Romo. Baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat malam semuanya. Malam, Romo. Baik, terima kasih sudah hadir di pertemuan Ibu semua, umat di seluruh Keuskupan Agung Jakarta, sudah sekian bulan itu tidak seluruhnya bisa mengikuti perayaan Ekaristi dengan menerima komuni, menerima tubuh dan darah Tuhan. Ini diakibatkan karena situasi pandemi dan juga protokol kesehatan yang menuntut kita untuk sedemikian rupa mengatur dan mentaati aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, baik Dinas Kesehatan maupun Kementerian Kesehatan, tapi juga secara khusus dari tim gugus kendali COVID-19 KAJ sendiri juga bersama Kuria menentukan apa yang perlu kita lakukan dalam menghadapi pandemi ini. Tentu cita-citanya satu, kita semua sebagai komunitas yang mau
menegakkan kerajaan Allah. Keselamatan itu merupakan opsi yang nomor satu, keselamatan semua. Jadi dalam hal ini kita semua berjuang untuk menjaga kesehatan kita semua. Nah, namun demikian Bapak Ibu, KAJ tidak berdiam diri melihat situasi umat, kerinduan umat. Kita bersyukur bahwa sejak sebulan yang lalu itu dipikirkan untuk bagaimana caranya supaya kita dapat menjawab kerinduan umat, yaitu menerima komuni tubuh dan darah Kristus sekalipun mungkin tidak bisa hadir di gereja. Nah, maka muncullah aturan mengenai PPK, ya kan? Aturan mengenai SMK. Kemudian harus daftar di Biduk dan Bela Rasa. Semuanya kelihatannya agak ribet. Itu sudah memusingkan kita. Yang kedua, masih lagi ada ekses lain. Bisa semua dibayang-bayangi oleh tadi ketakutan bahwa nanti ada terjadi penyelewengan, ada jadi sakrologi, ada yang merasa bahwa apa ia pantas itu orang awam biasa bawa komuni gitu kan, macam-macam. Tapi yang jelas itu takut bahwa kesucian ternodai, kesucian sakramen Maha Kudus itu ternodai. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, sudah banyak jawaban-jawaban yang diberikan, keterangan-keterangan yang diberikan. Nah, Romo hanya ingin menekankan di sini dalam memahami soal-soal atau menafsirkan tindakan kejahatan sehingga mengakibatkan sanksi atau hukuman itu. Jadi kita perlu sadari ketentuan umum hal yang berakibat jatuhnya sanksi, apalagi late sententiae dalam bahasa Latin itu dia otomatis gitu. Kalau orang melakukan itu berarti dia otomatis dapat sanksinya gitu. Nah, harus ditafsirkan secara ketat, strict, sehingga keadilan itu dijunjung tinggi dan harapan pertobatan tetap dibuka. Nah, yang kedua, sebaliknya ketentuan untuk suatu kebaikan atau berkat bisa juga ditafsirkan secara sangat luas, secara lebar, supaya kebaikan itu memang meluas. Nah, itu dia tuh. Jadi mau dikatakan apa ini Bapak Ibu Saudara-saudari? Saya mau mengatakan begini. Kalau ketentuan atau aturan itu mengakibatkan terkena ekskomunikasi dengan syarat, tentu harusnya tujuan tindakan itu jelas, bermakna sakrologi atau merendahkan sakramen Maha Kudus. Bukan hanya tujuan tindakannya, tapi niat orang yang melakukan itu memang begitu gitu. Nah, jadi ada dua hal itu yang perlu diperhatikan. Jadi niat orang itu, kehendak orang itu memang tidak baik dan tujuannya memang juga tidak baik. Jadi ada dua hal yang perlu dipahami. Maka kesimpulannya suatu tindakan yang dilakukan dengan maksud baik sebenarnya tak pernah merupakan tindakan sakrologi. Sakrologi mengandaikan bahwa perbuatannya dan juga niatnya, hatinya memang tidak baik. Jadi ada dua hal itu. Nah, mau diberi contoh seperti apa? Misalnya nanti Bapak Ibu ini ya, Romo terima kasih nih, sudah banyak yang daftar menjadi PPK. Sungguh-sungguh mau melayani untuk menjadi PPK, mau menghantar tubuh dan darah Tuhan kepada semua anggota keluarga yang merindukannya. Dalam perjalanan ketika membawa sakramen Maha Kudus itu jatuh, ya kan? Nah, sehingga sakramennya kemana gitu, bubar atau apa.
Tapi jatuh itu kan tidak sengaja, tidak dimaksudkan oleh orang ini. Dan tak satu pun orang mau celaka begitu kan. Nah, kalau ini dilihat dari sisi ini, maka nampaknya suatu tindakan itu kurang hormat. Dan tapi ini bukan sakrilegi. Kenapa? Ya karena niatnya begitu mulia. Dia mau membagi berkat istimewa untuk saudaranya yang tak bisa menyambutnya langsung sendiri. Tapi tadi siapa sih yang mau celaka? Siapa yang... Nah, kalau memang sebaliknya, kalau memang sudah tahu bawa sakramen Maha Kudus, apa namanya, ngawur juga gitu kan. Nah, itu apa namanya? Baru itu namanya nanti sakrilegi ya kan gitu. Jadi Bapak Ibu itu secara umum pedomannya. Jadi nanti yang dijelaskan dalam aturan PPK bagaimana dari rumah harus dengan suasana doa, semua harus misa online, kemudian nanti berpakaian yang rapi dan bahkan juga harus mulai dengan doa dulu. Semua itu sebenarnya untuk apa? Ya itu tadi supaya Bapak Ibu semua ya katakanlah itu kita itu memperpantas diri di hadapan sakramen Maha Kudus. Kalau kesucian sakramen Maha Kudus mah ya nggak akan berkurang gitu ya. Tapi bagaimana kita memperpantas diri, memberi hormat yang layak bagi junjungan kita bagi sakramen Maha Kudus itu. Itu aja Bapak Ibu sebagai pengantar supaya nanti dengan hati terbuka mencermati dan apa yang harus dilakukan dengan baik nanti bisa melakukannya dengan sungguh-sungguh. Saya kira itu saja Pak Niko, Pak Rendro, Pak Rustam menjadi pengantar dari Romo. Terima kasih. Silakan dilanjut. Terima kasih Romo. Ya, terima kasih Romo. Monggo Pak Rendro lanjut. Baik. Terima kasih Bapak Ibu Romo yang sudah memberi pengantar pada Zoom malam hari ini. Mohon Pak Niko untuk memberikan ya. Terima kasih. Persiapan pelayan pembawa komuni dalam menyambut sakramen Maha Kudus oleh PPK sebagai berikut. Pertama, lanjut Pak. Ya, Bapak Ibu harus mempersiapkan sarananya, ya, sarananya, yaitu Bapak Ibu mempersiapkan meja, boleh kecil, boleh besar, untuk menjadi altar. Di rumah silahkan mana yang ada. Silahkan. Terus kedua, siapkan juga taplak putih untuk taplak di meja tersebut ya sebagai altar. Kenapa harus putih? Karena putih lambang kesucian. Bapak Ibu juga siapkan juga salib di rumah. Boleh besar, boleh kecil. Yang jelas salib yang ada korpusnya, yang ada tubuh Kristusnya. Siapkan juga lilin. Lilin, kenapa ada lilin? Boleh dua, kalau baik ya dua, kiri kanan salib. Tapi kalau ternyata di rumah tidak punya lilin dua, punyanya cuma satu juga nggak apa-apa. Silahkan aja yang ada di rumah, lilin dinyalakan, lambang terang, terang Kristus. Ya, lambang terang Kristus. Di atas taplak, itu nanti Bapak Ibu persiapkan juga kain putih. Kain putih tidak harus baru, yang penting sudah dicuci dan dikhususkan untuk penahtakan sakramen Maha Kudus. Itu disebutnya korporal. Korporal itu untuk menatahkan korpus atau tubuh Kristus. Dan yang penting adalah piksis. Piksis tidak mesti harus piksis seperti punya prodiakon yang dari Kuningan atau dari Perak. Kalau memang itu harganya mahal, bisa juga dengan yang dari plastik. Sekarang sudah beredar banyak, harganya mungkin hanya 5.000. Kalau beli
online ya, harganya sekitar itu dari teman saya dapat. Tapi mohon dipersiapkan dengan karena itu dari plastik, di dalamnya ada kain tipis, kain putih tipis ya untuk mentatakan itu supaya bersih. Nah, itu dan kantong. Kantong boleh kantong apa, yang penting kantongnya bisa dikalungkan di leher. Itu kantong pisisnya untuk tempat pisis. Itu yang perlu disiapkan. Kedua, Bapak Ibu juga harus sebelum PPK nanti mengambil atau keluarga juga menerima SMK, wajib mengikuti misa online secara penuh. Misa online secara penuh di rumah. Ya, itu karena menyambut komuni itu rangkaian dari misa. Sehingga kalau Bapak Ibu misalkan bangunnya kesiangan sehingga tidak bisa ikut misa, ya sebaiknya tidak usah mengambil SMK. Diharapkan sebelum mengambil SMK, keluarga sudah mengikuti misa secara penuh. Waktu secara penuh sini ya, karena misalnya di rumah mungkin akan disambi, mungkin disambi dengan terima telepon, atau disambi dengan hal-hal lain, itu ya jangan. Harus secara penuh konsentrasi betul pada misa. Kalau pertanyaannya, misalnya sore, ya sore jangan mengambil SMK. Kenapa? Karena sore itu SMK-nya akan siang dapatnya. Maka komuni batin saja. Kalau Bapak Ibu tidak bisa misa pagi, misalnya adalah sore, ya tidak usah mengambil SMK, tapi komuni batin pada misa itu. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi harusnya sebelum mengambil komuni SMK, Bapak Ibu sudah ikut misa. Ini doa setelah Bapak Ibu mengikuti misa penuh dari awal, dari protokol lektor membacakan protokol awal sampai berkat dari Romo, terus PPK akan mengambil SMK, ada doanya, yaitu doa mohon rahmat, kesetiaan, dan kasih membawa sakramen Maha Kudus. Ya, ini ada doanya. Nanti doanya juga akan di-share oleh liturgi, mungkin Bu Ari dan kawan-kawan. Ini doanya. Jadi sebelum berangkat, mohon berdoa dulu, doa mohon rahmat, kesetiaan, kasih, membawa sakramen Maha Kudus. Ya, lanjut Pak. Nah, saat di gereja, PPK wajib mengikuti protokol kesehatan. Ini wajib dan tidak bisa diganggu gugat, istilahnya gitu. Dari rumah sudah menggunakan masker. Ya, nanti setelah sampai gereja, tentu saja nanti akan dicek oleh security apakah betul sudah membawa undangan. Dan setelah Bapak Ibu parkir, entah itu mobil, entah itu motor, Bapak Ibu akan dicek suhu badan Bapak Ibu oleh petugas kesehatan. Dan juga akan cek undangan Bapak Ibu, QR code Bapak Ibu, dan juga SMK-nya. Nanti ada petugas dari tim Bela Rasa yang akan cek itu. Dan setelah semuanya berjalan baik, Bapak Ibu akan dipersilahkan untuk mencuci tangan. Ya, itu aturan yang baku dalam masa pandemi ini. Setelah itu Bapak Ibu mengikuti arahan petugas saat memasuki GKP dengan tetap menjaga jarak. Jaga jarak inilah yang sekarang sedang diatur oleh teman-teman gugus, maka Bapak Ibu jangan merasa kok jalan aja mesti diatur, jalan aja mesti, karena memang jaga jarak itu penting. 3M, Bapak Ibu harus ingat, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, jaga jarak inilah yang sebetulnya cukup rumit di gereja, tapi kami akan selalu mengatur itu supaya jaga jarak betul-betul aman. Bapak Ibu, untuk minggu besok, karena yang menjadi PPK belum begitu banyak, maka kami satukan dulu seluruh wilayah, dari wilayah 1 sampai wilayah 12, yaitu di Gedung Karya Pastoral lantai 2. Nanti kalau sudah yang
menjadi PPK dari wilayah-wilayah sudah banyak dan GKP mungkin tidak memenuhi penuh, mungkin nanti baru dibuat per wilayah, bisa ditambah di pastoran, Leodihon, atau di kapel. Untuk besok pagi, semuanya ada di gedung karya pastoral, lantai 2. Tetap menjaga keheningan, di sini menjaga keheningan, walaupun Bapak Ibu juga nanti ketemu mungkin dengan teman, apa saudara, silahkan juga tetap menjaga keheningan, tidak usah bertegur sapa. Dan setelah nanti selesai mengambil SMK, silahkan piksis atau tempat piksis dikalungkan di leher dan pulang dengan tertib. Ya, itu. Lanjut Pak Niku. Nah, PPK setelah sampai di rumah, mohon SMK langsung ditahtakan di atas altar. PPK membersihkan diri, ya silahkan membersihkan diri, yang penting bersih, boleh dengan mandi atau ganti baju atau cuci tangan dan sebagainya. Keluarga menunggu dengan hening dan nanti ada doa bersama. Tentu saja lilin sudah dinyalakan kembali. Selagi sudah ada SMK, lilin dinyalakan kembali. Lanjut Pak. Monggo Pak Niku. Ya. Ini doa sebelum menerima sakramen Maha Kudus, ada 2, yaitu doa di hadapan sakramen Maha Kudus dan doa kerinduan bersatu dengan Yesus dalam Ekaristi. Ya. Jadi sebelum nanti ibadat untuk menerimakan sakramen Maha Kudus, mohon teman-teman yang menjadi PPK untuk memandu keluarganya untuk doa bersama-sama. Itu tadi doa bersamanya. Nanti doanya ini juga akan di-share kepada Bapak Ibu. Lanjut Pak Niku. Nah, berdoa di hadapan sakramen Maha Kudus ada 2 tadi. Ini gambarnya, contohnya dalam berdoa. Ya, lanjut Pak. Ya, ibadat singkat penerimaan sakramen Maha Kudus didahului dengan doa Bapa Kami dan doa Anak Domba Allah. Baru PPK membagikan komuni kepada keluarga. Ya, ini contohnya. Selanjutnya, Pak. Ya, ini membagi komuni seperti para prodiakon. Kalau membagi komuni, tetap sebutkan dengan mengucapkan tubuh Kristus, dan Bapak Ibu sebagai anggota keluarga atau umat mengucapkan amin. Ya, amin itu tanda setuju bahwa sakramen Maha Kudus itu adalah tubuh Kristus. Tetap menggunakan masker, ya, itu yang penting. Dan sebelum membagikan itu, petugas PPK menyantap dahulu tubuh Kristus, ya, menyantap dulu sakramen Maha Kudusnya, baru Bapak Ibu yang sebagai PPK baru membagikan kepada anggota keluarga. Ya, itu. Lanjut, Pak Niku. Nah, sesudah semua menerima sakramen Maha Kudus, doa secara bersama-sama, yaitu doa jiwa Kristus, atau Bapak Ibu juga bisa dari puji syukur nomor 211 dan 212. 211 itu doa sesudah komuni, dan 212 itu doa jiwa Kristus, dan juga doa pribadi. Ya, doa-doa pribadi silahkan setelah menerima komuni. Lanjut Pak. Nah, ini alur yang digambarkan oleh teman-teman dari Sarana Prasarana atau Pak Joko. Ini alur masuk, ya, saat memasuki nanti halaman gereja. Yang warna kuning itu adalah yang mobil, sedangkan yang warna tanda panah warna coklat
itu adalah yang motor, ya. Yang mobil dahulu lewat jalan Salam, terus lurus seperti jalan kalau masuk ke halaman parkir itu. Setelah Bapak Ibu parkir, nanti di bawah lobi, di depan lobi GKP, di situ sudah ada teman-teman dari tim Bela Rasa dan juga teman-teman dari seksi kesehatan yang akan menyambut Bapak Ibu dan mengecek suhu dan juga undangan. Setelah itu Bapak Ibu dipersilakan untuk cuci tangan di tempat cuci tangan yang sudah dipersiapkan. Bapak Ibu langsung naik ke pintu kaca, ya, pintu kaca, pintu belakang di dekat tempat untuk menaruh ADP dan sebagainya itu di dalamnya itu. Di situ ada tangga. Masuk langsung ke lobi gereja belakang dan masuk ke GKP. Nah, begitu juga dengan yang naik motor, yang coklat, nanti di pos satpam ada sedikit ditanya undangannya. Kalau sudah nanti parkir, nanti ada petugas yang mengarahkan parkir motor di bawah gereja, tempat parkir biasa. Di situ setelah parkir, Bapak Ibu juga akan ketemu dengan teman-teman dari kesehatan untuk cek suhu badan Bapak Ibu, juga teman-teman dari Bela Rasa untuk cek undangannya, juga berapa SMK-nya. Nanti teman-teman dari Bela Rasa akan dicocokkan dengan manualnya. Setelah itu Bapak Ibu dipersilahkan untuk cuci tangan. Setelah cuci tangan, Bapak Ibu juga akan dengan petugas untuk dipersilahkan lurus, jalan lurus, juga nanti naiknya lewat tangga kaca juga, naiknya sama. Andai kata nanti ternyata di situ banyak tumpukan, mungkin yang dari motor akan dialihkan lewat selasar dalam gereja. Itu nanti situasional saja, karena di tangga pintu kaca itu sempit, sehingga ada, kalau di situ tidak terlalu antri, ya lewatnya situ. Tapi kalau tidak, nanti lewat selasar ada petugas, jadi tidak usah bingung. Nah, itu arus masuknya, arus keluarnya. Monggo Pak Niku. Nah, keluar sama setelah dari GKP, Bapak Ibu nanti turun lewat lobi GKP yang bawah. Kalau yang kuning, yang naik mobil langsung ke parkiran, langsung keluar. Yang motor juga langsung ke arah bawah gereja melalui depan gereja, ya, lewat jalan itu. Bapak Ibu nanti langsung ke tempat parkir dan juga keluar. Nah, itu yang motor memang sangat situasional. Kalau yang tempat ini memang sempit, nanti ada salah satu tempat yang dibuka supaya tidak terjadi penumpukan, sehingga nanti ada beberapa alternatif dari teman-teman. Kalau terjadi penumpukan akan dibuka salah satu tempatnya sehingga tetap lancar, tidak ada papasan, ya. Tapi untuk sementara gambarnya seperti ini. Nanti setelah ternyata datangnya bersama-sama dan terjadi penumpukan, akan kita arahkan tempat yang lebih baik. Itu untuk keluar. Lanjut Pak Niku. Ini yang penting, tadi sudah dijelaskan oleh Romo Amir dengan cukup jelas, yaitu tentang penyalahgunaan dalam pengambilan SMK yang dapat berakibat sakrilegi. Ya, ini yang bisa saya catatkan adalah sakrilegi adalah dosa yang disebabkan karena pencemaran, penodaan atau penghinaan, atau pelecehan terhadap hal yang sakral. Dalam hal ini adalah sakramen Maha Kudus. Tadi sudah dijelaskan dengan sangat jelas oleh Romo apa itu dan bagaimana bisa mendapatkan sakrilegi. Tentu saja saya tidak perlu mengulang kembali. Itu yang tentang alur dalam PPK. Ini ada satu video yang
cara membawa Pixis. Mungkin Pak Niko bisa dilihatkan yang dari Keuskupan videonya. Bisa minta tolong Pak Rustam? Ya Pak Rustam, yang di gugus Pak Rustam, MP4. Sangat penting untuk teman-teman cara membawanya. Sabar ya Bapak Ibu, ini sangat penting bagaimana Bapak Ibu untuk membawa cara mengkalungkan dan apabila naik mobil, apabila naik motor, atau naik kendaraan umum. Jadi intinya, kalau Bapak Ibu naik motor, ya nanti ada videonya lebih jelas, tetap dengan pakaian sopan, jadi tidak dengan misalkan dengan sandal jepit misalkan, atau celana pendek misalkan. Nah ini sudah yang ya kita lihat aja. Belum Pak Rustam. Ya, dikalungkan. Ya, jangan pakai sandal jepit atau celana pendek. Bila naik motor, tetap hening sambil berdoa. Sama kalau naik kendaraan umum juga ditutupi jaket supaya aman, tidak mencurigakan orang. Ya, itu Bapak Ibu cara membawanya. Ya, semoga jelas. Terima kasih dari saya. Begitu Pak Niko. Terima kasih Pak Rendro. Terima kasih Pak Rendro. Ya, Bapak. Baik. Romo, ada yang mau tambahkan dulu sebelum tanya? Ya, Pak Niko, silakan. Ini banyak pertanyaan, nanti kita bantu. Silakan. Ya, yang pertama tadi mengenai apakah paparannya dapat dibagikan, ya nanti kita bisa share untuk kemudian bagaimana cara daftar di PPK. Nah, itu sudah ada yang membantu. Bapak Ibu mesti daftar atau secara detail Pak bisa bantu. Karena mungkin Pak Rustam. Ya, Pak. Maaf, tadi putus-putus Pak Niko pertanyaannya. Ya. Bagaimana mendaftar Pak Rustam? Oh iya, terima kasih. Jadi untuk PPK ini ada dua, yaitu PPK offline sama PPK online. PPK offline adalah PPK yang datang ke gereja untuk menerima sakramen Maha Kudus sekaligus membawakan ke anggota di rumah yang mengikuti misa secara hybrid atau online dari rumah. Lalu
Kalau PPK online adalah semua PPK dan bersama keluarga, anggota keluarga mengikuti misa online di rumah, lalu datang ambil ke gereja untuk mengambil SMK. Nah, di sini ada perbedaan antara PPK offline sama PPK online. Kalau PPK online artinya mendaftar di Bela Rasa, itu ada 2 menu di Bela Rasa, ya. Nah, ini kita bagi 3 kelompok, yaitu kelompok dari wilayah 1 sampai wilayah 4, lalu wilayah 5 sampai wilayah 8, dan wilayah 9 sampai wilayah 12. Nah, setiap kelompok ini itu ada 2 menu, yaitu menu misa online, misalkan untuk online, dan menu untuk PPK online. Ini untuk yang online. Jadi kalau menjadi PPK online itu harus mendaftar di 2 menu, yaitu mendaftar di menu misa online karena mengikuti misa online juga, dan mendaftar juga sebagai PPK online. Kenapa harus mendaftar dulu? Pak Rustam, bisa Ya. ditampilkan gambarnya mungkin supaya nanti. Oh gitu. Seperti ya. Sebentar, saya buka. Jadi, di sini ya. Ini kali. Nah, jadi ini untuk pendaftaran sudah kelihatan ya Pak Niko ya? Ya, tapi mohon maaf kayaknya putus ini. Sinyalnya kurang bagus. Sudah Ya. kelihatan Pak. Ya. Jadi di web Bela Rasa itu ada menu-menu jadwal misa dan jadwal pendaftar untuk mendaftarkan PPK offline dan online. Ya. Nah, ini kita bagi dua kelompok. Yang kelompok pertama adalah yang offline. Nah, kalau offline itu ada misa offline, ada PPK offline, dan misa hybrid. Ya, misa offline ini adalah misa yang mengikuti misa di gereja. Lalu PPK offline ini adalah PPK yang hadir juga di gereja untuk dan mengikuti misa offline di gereja. Misa hybrid ini apa? Misa hybrid ini adalah misa anggota keluarga di rumah yang secara daring, yang anggota PPK, anggota keluarganya menjadi PPK offline. Jadi salah satu anggota keluarganya mengikuti misa di gereja dan menjadi PPK offline. Ya, ini misa hybrid nih. Lalu yang untuk misa online, itu misa online adalah misa di rumah mengikuti misa dari online atau daring. Lalu PPK online juga adalah PPK ini pelayan pembawa komuni juga mengikuti misa di rumah dan dia nanti yang akan mengambil SMK di gereja. Nah, ini ada 5 menu yang ada di web Bela Rasa. Tapi karena kita ada 12 wilayah, ini menu yang kedua untuk misa online ini itu ada kita bagi 3. Jadi untuk wilayah 1 sama wilayah 4, wilayah 5 sampai wilayah 8, dan wilayah 9 sampai wilayah 12. Jadi Ibu kalau mau Bapak Ibu yang mau mendaftar, tolong dilihat kalau mengikuti misa online untuk wilayah Bapak Ibu misalkan di wilayah 5, itu dicari menu yang misa online untuk wilayah 5 sampai wilayah 8. Begitupun juga PPK-nya. Daftarlah di situ. Karena kalau Bapak Ibu mendaftar di wilayah lain, itu sistem Bela Rasa akan menolak. Karena bukan wilayah yang Bapak Ibu domisili dengan sesuai dengan yang didaftarkan. Seperti itu. Lalu
ya semuanya ini mau mendaftar harus punya akun ya Bapak Ibu ya. Jadi punya akun di web Bela Rasa. Jadi dengan itu akun itu Bapak bisa masuk ke web Bela Rasa untuk mendaftar untuk misa-misa ini. Tanpa akun Bapak Ibu nggak bisa untuk mendaftar. Lalu kalau sudah masuk ke dalam, ini persyaratan-persyaratannya ya. Cuma yang perlu saya ditekankan di sini untuk mendaftar PPK online itu untuk misa offline itu seperti ini, harus terdaftar di 3 menu pendaftaran ya. Jadi di misa offline sendiri terdaftar, lalu di PPK offline sendiri juga harus mendaftar, lalu di misa hybrid juga harus mendaftar. Kenapa harus tiga-tiganya ini harus mendaftar? Nah, kalau PPK offline otomatis dia akan mengikuti misa, makanya dia harus mendaftar di misa offline. Lalu kenapa dia harus mendaftar juga di misa hybrid? Karena ini untuk mengetahui bahwa yang mengikuti kalau tanpa PPK offline ada di sini, kami nggak akan tahu bahwa ini PPK-nya siapa gitu, ya. Makanya PPK offline ini harus masuk ke daftar seluruh anggota yang mengikuti misa hybrid. Sehingga nanti datanya kami download itu mengetahui keluarga A itu PPK-nya si B. Keluarga C PPK offline-nya adalah si D. Ya, jadi ini yang perlu diingat karena untuk minggu ini memang karena baru pertama kita perdana, memang masih banyak terjadi kesalahan-kesalahan. Tapi kami coba untuk menghubungi bila ada kekeliruan mendaftar, kami sudah menghubungi dan mencari tahu apakah maksud yang mereka daftar dan kami betulkan secara manual. Tetapi mohon maaf ada juga yang kami hubungin tapi tidak direspon. Misalkan kami telepon tidak diangkat, di WA juga tidak dijawab. Dengan dia mendaftarnya tidak memenuhi syarat ini, mohon maaf untuk minggu ini kami delete gitu. Karena kami tidak mengetahui maksudnya apa gitu ya. Nah, karena kadang kemarin ada ini contoh, jadi di misa hybrid itu didaftar juga yang orang juga yang ikut misa offline. Jadi bingung. Ini misa offline si A, tapi si B juga, si A juga terdaftar di misa hybrid. Si B yang di misa offline juga, satu keluarga tercatat di offline, satu keluarga juga tercatat di misa hybrid. Nah ini yang menjadi bingung bahwa kami kemarin itu untuk mengontak ya keluarga tersebut untuk memperbaiki. Nah, ini yang ini. Lalu kalau sudah terdaftar di menu ini pada saat datang di gereja, PPK offline harus memperlihatkan ketiga undangan itu yang dia terima dari sistem Bela Rasa. Jadi ada undangan misa offline, ada undangan misa PPK offline dan undangan PPK misa hybrid. Nah, ini akan di-scan oleh teman-teman petugas dari Bela Rasa sehingga menandakan bahwa petugas ini sudah tiba di gereja dan terdaftar langsung di Bela Rasa gitu. Lalu bagaimana dengan persyaratan misa online? Ya, misa online itu sekaligus saja saya sampaikan bahwa usianya yang bisa terdaftar adalah 9 tahun ke atas, sudah menerima sakramen Ekaristi, sudah tercatat hidup dan mendaftar dari Bela Rasa. Nah, kenapa ada syarat 9 tahun ke atas? Karena asumsinya 9 tahun ke atas itu sudah menerima komuni pertama. Tapi ini kan filter dari program, ya. Nah, kami minta juga Bapak Ibu juga ada filternya yang kedua, karena kadang-kadang ada
yang usia 10 tahun belum komuni pertama. Jadi filternya di Bapak Ibu sekalian bahwa bila belum menerima sakramen komuni pertama, ini tolong jangan didaftarkan di menu ini, misa online. Artinya kalau seandainya Bapak Ibu mendaftar di sini, artinya Bapak Ibu memohon untuk yang terdaftar di sini menerima sakramen Maha Kudus. Jadi kami mengetahui bahwa, ya, halo? Ya, terus Pak. Ya, jadi nama-nama yang terdaftar di misa online ini sebagai permintaan untuk menerima sakramen Maha Kudus. Ya, jadi di bawah 9 tahun tidak perlu dimasukkan, walaupun dia ikut misa online. Lalu bagaimana dengan PPK online? PPK online juga harus terdaftar di misa online. Yang tadi saya sudah sampaikan, kenapa harus terdaftar, bahwa dari seandainya satu keluarga ini ada 5 anggota keluarga, untuk mengetahui siapa PPK-nya, makanya harus didaftarkan di PPK online. Sehingga kami waktu download data-data semua dari web Bela Rasa, kami sudah mengetahui bahwa keluarga ini ada PPK si A. Nah, ini saya coba potong sedikit, saya coba share daftar yang sudah kami download dari web Bela Rasa. Itu seperti ini. Mohon maaf, tunggu sebentar. Ini, nah seperti ini, kayak misa online. Saya ambil misa yang misalkan di wilayah 5 sampai wilayah 8. Oh, mohon maaf, ini PPK-nya. Ini misa online. Nah, seperti ini contohnya. Jadi pada saat sudah di download, bahwa yang mendaftar di menu misa online itu seperti ini contohnya. Ya, satu keluarga ada 4 orang. Lalu kalau cuma ini yang didaftar, kami nggak tahu siapa yang jadi PPK-nya di sini. Nah, makanya PPK ini harus mendaftar di menu PPK online. Nah, dengan adanya nama ini dan nama ini sama, berarti kami mengetahui bahwa PPK yang menjadi PPK di keluarga ini adalah si, ya, seperti itu. Begitu juga yang selanjutnya di bawah. Cukup jelas ya, mungkin. Nah, seperti itu contohnya, sehingga para petugas mengetahui siapa-siapa yang jadi PPK. Nah, nanti bisa dicocokkan, jangan sampai ada PPK yang tidak ada anggota yang anggota ininya, atau ada anggota keluarga yang tidak punya PPK. Lanjut, saya kembali ke ini. Nah, seperti ini. Lalu penegasannya untuk yang PPK online tadi sudah disampaikan bahwa terdaftar di 2 menu pendaftaran, yaitu di misa online bersama anggota yang menerima SMK yang di rumah. Lalu PPK online harus mendaftar di PPK online sendiri. Ini sama, jadi saat tiba di gereja, mohon memperlihatkan kedua undangannya yang diterima untuk di-scan oleh petugas scan dari Bela Rasa. Saya rasa itu penjelasan bagaimana mendaftar di web Bela Rasa untuk PPK. Terima kasih Pak Niko, saya kembalikan. Ya, Pak Niko. Ya, terima kasih Pak. Baik, ini tadi ada pertanyaan yang kedua mengenai pendaftarannya kapan, kemudian supaya terkelompok
tadi dari Pak Alex mengenai website sudah terjawab ya, mesti daftar di 2 modul. Kemudian yang berikutnya, saya kok cari menu daftar PPK hari ini mungkin ya Pak Midi ya, yang ada hanya menu pengakuan dosa dan perkawinan. Silakan Pak Rustam, mungkin bisa dibantu jelaskan pendaftaran dan kenapa untuk bela rasa hari ini itu tidak muncul. Silakan. Ya, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Kapan pelaksanaan pendaftaran dilakukan? Itu dilakukan setiap hari Senin sampai hari Rabu untuk misa hari Minggu ke depannya, ya, untuk hari Minggu berikutnya. Jadi Bapak Ibu, menu untuk mendaftar itu akan keluar itu di hari Senin, ya, Senin pagi. Kami coba untuk jam 5 itu sudah keluar, jam 5 pagi. Bapak Ibu kalau bangun udah mau daftar silahkan. Lalu untuk awal-awal ini kami tutup sampai jam 24 malam hari Rabu. Setelah jam 24 malam hari Rabu, menu untuk pendaftaran itu sudah tidak ada lagi di web Bela Rasa. Kami tutup, kami close, berarti menunya itu sudah hilang. Nah, dari hari Rabu itu, hari Kamis itu kami udah proses yang sesuai dengan syarat-syarat yang tadi disampaikan, itu yang sudah oke, langsung kami kirimkan undangannya. Tapi kalau yang ada bermasalah, kami usahakan untuk mengontak keluarga tersebut untuk mengetahui dan memperbaiki secara manual. Ya, kami paham karena ini baru mulai, memang banyak kendala, mungkin juga Bapak Ibu juga belum begitu paham untuk pendaftaran ini, jadi sehingga kami coba untuk membantu. Nah, memang di sini pendaftarannya kami buka sampai jam 24 malam. Tapi ke depannya nanti kalau sudah berjalan sudah lancar, itu kami akan majukan misalkan di jam 6 sore kami sudah tutup. Sehingga proses untuk mengirim undangan QR code dan memeriksa semua yang didaftarkan di Bela Rasa itu kami punya waktu yang cukup panjang. Karena kami yakin kenapa? Karena semakin lama nanti semakin banyak juga umat yang membuat akun di Bela Rasa. Ya, membuat akun di Bela Rasa sehingga semakin banyak juga umat yang mendaftarkan di Bela Rasa untuk mengikuti misa. Sehingga kami butuh waktu juga untuk memeriksa pendaftaran tersebut, gitu. Ya, jadi bisa dijawab. Jadi kalau Bapak lihat hari Kamis atau Jumat itu menunya sudah tidak ada di web Bela Rasa. Dan ini yang perlu saya sampaikan, program yang sekarang ini kita jalankan adalah program sementara karena program yang sebenarnya itu lagi dibangun sama tim IT-nya KAJ, ya. Jadi sementara lagi dikebut untuk program yang sesungguhnya nantinya yang ada di Bela Rasa. Jadi fitur pendaftaran untuk SMK dan PPK itu belum ada. Nah, kenapa begini? Karena memang ini diminta untuk semua paroki untuk segera untuk melayani umatnya yang sudah lama tidak menerima SMK, sehingga diakalinlah sebenarnya menu-menu ini cuma untuk menu untuk mendaftarkan mengikuti misa, tapi bukan menu untuk mendaftarkan menerima SMK atau menjadi PPK. Ya, jadi mohon dipahami nanti pada waktu bila KAJ itu sudah melaunching itu fitur barunya, nah cara mendaftar di Bela Rasa akan berubah. Ya, nanti kami juga akan bagaimana cara mendaftarkan dengan fitur-fitur yang baru seperti itu. Jadi mohon dipahami nanti kalau ada perubahan, memang ini adalah upgrade untuk perubahan-perubahan untuk lebih baik di web Bela Rasa. Jadi saya mohon untuk pengertiannya karena memang ini untuk
kebaikan kita semua dan untuk mempermudah untuk pendaftaran. Jadi tidak perlu lagi mendaftar di 3 menu, tapi dengan satu menu, di dalam satu menu itu sudah ada semua. Saya rasa itu Pak Niko yang bisa saya jawab. Terima kasih. Semoga bisa menjawab pertanyaannya. Terima kasih Pak Rustam. Berikutnya mungkin ini ke Pak Rendro atau Romo terkait dengan PPK jika satu keluarga sudah sepuh semua tidak ada PPK, bagaimana prosedurnya. Kemudian ada sedikit kaitan juga, Bapak A sudah mendaftar pada hari Rabu tapi pada minggunya mengambil SMK, apakah boleh digantikan atau dibatalkan dan digantikan oleh anggota keluarga lainnya? Monggo Pak Rendro. Terima kasih Pak Niko. Bapak Ibu, untuk menu bela rasa yang Pak Rustam tadi sebutkan atau di Pak Rustam terangkan tadi baru untuk keluarga masing-masing, ya Bapak Ibu. Kalau nanti cek di Biduk memang bisanya hanya untuk keluarga. Terus bagaimana dengan keluarga lain yang tidak punya PPK? Itu ya memang banyak. Ada mungkin yang anak muda tapi karena belum penguatan jadi belum bisa jadi PPK, atau memang sudah sepuh-sepuh dan anak-anaknya sudah pada keluar kota atau pergi tinggal berdua sehingga tidak punya PPK. Itu Pak Rustam sudah menyarankan untuk didata, ya, didata nanti diserahkan kepada kami, kepada tim gugus, pada Pak Rustam atau pada saya, didata lingkungan ada berapa banyak yang umat yang tidak bisa terlayani oleh PPK keluarga, ya, masing-masing tidak mempunyai PPK. Itu nanti akan tentu saja akan kami diskusikan dengan Romo, nanti kebijakan dari paroki seperti apa. Kami belum ada kebijakan itu. Karena memang sekarang baru permulaan, baru ada PPK keluarga. Karena di pendaftaran memang belum ada bisa mendaftarkan dari keluarga lain. Ya, kira-kira itu. Nanti bagaimana? Ya kalau tidak banyak, mungkin ya ini contoh aja dari saya, belum menjadi kebijakan ya. Contoh aja misalkan kalau bisa dilayani oleh prodiakon yang ada di paroki, sedangkan paroki prodiakonnya hanya 20, tapi setelah didata petanya bisa jelas, mungkin Romo paroki akan mengutus para prodiakonnya. Nah, itu mungkin ya, ini contoh aja. Atau kalau memang tidak bisa terlayani oleh prodiakon, beberapa PPK di lingkungan itu nanti akan diberi pembekalan, terus diutus oleh Romo paroki menjadi PPK di lingkungan untuk melayani para senior atau orang keluarga-keluarga yang tidak punya PPK. Ini contoh saja, jadi belum menjadi itu. Kami belum tahu seberapa banyak sih paroki ini keluarga-keluarga yang tidak mempunyai PPK. Ya, mohon dicatat, ketua-ketua lingkungan nanti diserahkan kepada Pak Rustam atau pada saya untuk menjadi bahan nanti akan menjadi ya kebijakan dari Romo nanti seperti apa. Nanti mungkin Romo Amir juga akan menambahkan yang lebih jelas. Kira-kira itu Pak, yang pertanyaan yang belum punya atau umat yang belum punya PPK. Itu Pak, ada pertanyaan lagi Pak? Ya, kalau sudah mendaftar tetapi kemudian hari Minggunya tidak bisa ambil SMK, apakah boleh diganti atau dibatal atau diberikan oleh anggota keluarga lainnya? Oh, ya sebetulnya alasannya kenapa ya? Sebetulnya gini, untuk sudah mendaftarkan SMK, ya kami berharap untuk ini menjadi tujuan utama. Jangan sampai ini hanya menjadi sambilan atau menjadi kenapa kok tidak bisa menjadi udah didaftarkan menjadi PPK terus tiba-tiba nggak ada. Kalau memang yang urgent sekali
sehingga tidak bisa mengambil, laporkan saja kepada kami, sehingga nanti SMK yang sudah kami di tempat diwadahkan di Biksis, kami kembalikan lagi ke tabernakel supaya tidak melempem atau apa. Lapor saja kalau memang PPK-nya tidak bisa datang, ya. Tapi diusahakan ya datang karena sudah mendaftar, jangan sampai ini hanya buat apa ya, semacam sambilan atau apa gitu, sehingga usahakan sekali untuk minggu besok harus bisa paling tidak, kecuali kalau nggak sehat ya. Kalau lagi sakit misalkan, ya sudah, laporkan aja kepada kami bahwa PPK tersebut tidak bisa hadir ke gereja. Kira-kira itu ya. Kalau yang sakit atau ada apa yang sangat penting sekali memang, sehingga sebagai PPK itu menjadi bukan nomor satu gitu. Karena bukan menjadi satu. Tapi usahakan sebagai PPK menjadi nomor satu. Karena ini adalah tugas mulia Bapak Ibu untuk melayani keluarga Bapak Ibu. Ya, kalau menurut saya itu, tapi nanti ada jawaban yang lebih baik. Monggo, Pak. Pak Rendro, bisa saya tambahkan, Pak? Ya, monggo, Pak. Terus, Pak. Ya, Pak, yang tadi pertanyaan yang sebelumnya, yang sebelum ini, itu memang ada satu kasus dan itu sudah kami daftarkan. Artinya begini, dalam satu rumah orang tua itu sudah di atas 60 tahun dan tidak ada lagi di kartu keluarga itu di dalamnya cuma tercatat 2, bapak sama ibu, anak-anaknya semua sudah menikah. Tetapi dalam satu rumah itu ada satu anak yang memang sudah berkeluarga, tetapi tinggal dengan rumah yang sama, tetapi berbeda kakak. Ya, tetapi ini anaknya sendiri. Ya. Nah, kemarin itu memang mengusulkan bahwa ini, ya seperti ini kemarin itu diinfokan. Jadi kalau ada yang seperti ini diinfokan. Akhirnya karena ini satu rumah dan satu keluarga, tetapi memang dengan kondisi dia berbeda kakak, ya. Nah ini kemarin satu keluarga ini kami izinkan untuk menerima gitu. Jadi PPK. Karena kalau didaftar di Bela Rasa secara sistem itu pasti tidak bisa. Tetapi pertimbangannya adalah ini adalah anaknya untuk membawakan SMK untuk bapaknya. Dan itu kemarin kami approve untuk yang kondisi seperti ini, Pak. Ya, yang satu rumah dan memang satu darah gitu ya untuk keluarga bapaknya. Cuma itu, Pak, yang terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rustam tambahannya. Ya, terima kasih Pak Rustam dan Pak Rendro. Kemudian ada satu lagi, mohon infonya Pak, jika di satu rumah buah PPK, maka bisa diwakilkan tidak di dalam pengambilan SMK-nya. Ini, kalau dia sudah mendaftar 2 dan tadi dari kemarin sampai tadi siang itu tesisnya sudah diantar ke gereja, sebaiknya masing-masing PPK mengambil sendiri-sendiri, ya. Karena Biksis yang sudah diisi oleh yang sudah diisi dengan SMK kan tidak bisa ditumpuk, ya. Kalau nanti dikalungkan dua-duanya kan akan menumpuk, ya, kira-kira itu. Kalau mau yang di Biksisnya satu saja, sehingga nanti SMK-nya ditaruh di dalam satu Biksis malah tidak apa-apa, ya. Misalkan di dalam masing-masing 2 gitu, terus Biksisnya 1, kira-kira itu. Tapi kalau dua-duanya tadi sudah dibawa ke gereja, ya untuk sementara besok dua-duanya datang saja mengambil SMK, ya, supaya lebih tertib dahulu ya. Nanti kasus-kasus yang agak banyak seperti itu mungkin bisa dibicarakan lebih lanjut. Tapi kalau
fiksisnya sudah dibawa ke gereja, sebaiknya masing-masing SMK, masing-masing PPK untuk mengambil fisis masing-masing. Walaupun satu rumah, karena nanti akan dicek undangannya segala macam, akan ngecek seperti itu. Kemudian nanti yang mengecek tidak paham, tidak ikut sekarang ini meeting Zoom, besok yang cek adalah orang-orang yang lain, sehingga terjadi diskusi yang enggak baik. Sebaiknya kalau sudah terlanjur dibawa, masing-masing PPK mengambil sendiri-sendiri dulu. Ya, kira-kira itu ya. Kalau nanti ada kasus-kasus seperti itu bisa diinfokan dulu aja. Terima kasih, Pak. Baik, Romo, ada yang mau ditambahkan, Romo? Iya, Pak Niko. Saya kira cukup ya. Jadi seperti sudah disampaikan oleh Pak Rendro, ya tentu kita tidak mengharapkan hal-hal yang buruk terjadi gitu. Maka memang sebagai PPK, ya ini harus punya komitmen gitu. Romo ya jangan nek wong Jawa iki jarene nyetel kelek gitu. Jadi harus sungguh-sungguh ini penting gitu. Maka juga ya harus menjaga kesehatan juga, ya kan. Kalau ada hal-hal yang keperluan lain dipertimbangkan sejauh mana itu urgentnya gitu. Kalau saya sih menyampaikan ya kecuali dalam bahaya kematian atau sakit, baru itu bisa terkendala gitu. Tapi kalau hanya karena apa gitu, lalu dengan mudah meninggalkan tugasnya, yaitu namanya enggak komitmen itu. Nah itu ya tadi yang Romo sampaikan di awal, kayak duwe niat atau ora tuh. Jadi kalau niatnya enggak sungguh-sungguh itu berarti kan ya aku mau. Ya boleh dibilangnya sakreligi itu kayak gitu. Ya, gitu aja tambahan dari Romo. Terus untuk Bapak Ibu yang tidak punya PPK, tinggal berdua, itu kita nanti berusaha sejauh ada daftarnya ya. Kalau nanti nggak ada daftarnya ya pusing tuh, gimana bagi waktunya nanti. Dan juga bagi teman-teman yang bisa mengantarkan komuni kudus kepada mereka. Jadi untuk mereka-mereka itu ya pasti tidak bisa langsung hari Minggu itu. Pada umumnya mungkin seperti nanti Prodiakon kalau mengirim komuni. Jadi judulnya mengirim komuni itu. Bukan pelaksanaan PPK itu. Tapi tetap harus didata. Karena apa? Karena semangatnya itu tadi. Kalau terjadi apa-apa, penularan COVID dan sebagainya, nanti bisa ditelisik itu. Dari mana. Karena pasti ada tanggung rentengnya. Nah, kita semua tahu lah itu ya. Makanya kita sangat sungguh menjaga kesehatan tuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Moga Pak Niko. Ya, terima kasih Romo. Ini ada tambahan tadi saya terlewat mengenai warna. Apakah bisa warna yang itu dan misalnya lainnya itu beda warna, tidak merah semua. Nanti coba kita pelajari dan kita juga siapkan lagi yang lebih informatif, lebih mudah, karena memang ini sesuatu yang baru kita semua. Kita sama-sama juga belajar, dan terima kasih semua masukannya yang pasti akan sangat bermanfaat untuk kita maupun untuk Bapak Ibu yang nanti akan di minggu-minggu berikutnya. Nah, kemudian kalau yang mengenai info link bisa online based ini terkait dengan link ya nanti kalau yang dimaksud dengan ya link adalah untuk misa online, Bapak Ibu seperti biasa bisa langsung ke YouTube. Tetapi kalau yang dimaksud adalah untuk PPK, itu silahkan mendaftar pada hari Senin sampai Rabu yang tadi sudah disampaikan. Kemudian mengenai materinya nanti mungkin Nona bisa akan share melalui para ketua lingkungan. Kemudian juga ada satu lagi pamflet yang sudah disiapkan oleh Bu Ari dan seksi liturgi seperti ini.
itu juga sudah di-share. Nanti Bapak Ibu Ketua Lingkungan mohon bisa meneruskan umat, dan bagi umat yang mungkin belum dapat mungkin bisa ditanyakan ke para Ketua Lingkungan. Ini seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Resto, tetapi ini di dalam satu atau dua dijadikan satu, tapi memang mungkin ini belum seperti disampaikan secara menyeluruh. Nanti silahkan Bapak kalian bisa diserahkan ke pengurus. Untuk yang hari ini nanti Bu Nona bisa bantu share ya. Kemudian kalau tidak ada mungkin itu ya, nanti mungkin bisa ada pertemuan berikutnya kalau ada update yang lebih dulu, misalnya dengan baru dari masa ini, maupun nanti juga terkait dengan misa Natal, karena misa Natal nanti juga kemungkinan fixnya itu juga dibutuhkan untuk Natal malam dan 25-nya. Tapi nanti kami akan informasikan lebih lanjut, mohon Bapak Ibu juga dapat memahami situasi yang ada setelah kami besok putuskan seperti apa mekanisme untuk perayaan Natal nanti. Baik, kalau sudah tidak lagi, sekali lagi terima kasih untuk Bapak Ibu. Mudah besok semua bisa berjalan dengan dan lancar, dan bisa ini keluarga kita masing-masing dengan syukur dan dengan tanggung jawab. Untuk peneguhan Romo, monggo Romo. Ya, baik Bapak Ibu. Sekali lagi Romo mengucapkan terima kasih. Ini ada malam ini tadi sampai 86 ya, tapi sekarang sudah 81. Kita semua dengan situasi pandemik ini pertama-tama tetap harus membangun persekutuan dalam pelayanan, dan kita semua menyiapkan diri untuk itu. Terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang telah menyediakan diri untuk ambil bagian di dalam pelayanan, terutama menjawab kebutuhan, kerinduan untuk menerima tubuh dan darah Kristus di dalam keluarga kita masing-masing. Sekali lagi Romo mengatakan pasti banyak hal yang rumit, tapi ayo kita belajar berdamai dengan situasi ini, ya, dan tetap saling mendoakan dan berdoa supaya situasinya bisa normal kembali, pandemi bisa cepat selesai dan kita bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Sekali lagi terima kasih, jaga kesehatan, tetap semua sehat dan sejahtera. Terima kasih Pak Niko, silakan. Ya, terima kasih Romo Amir. Bapak Ibu juga sudah meluangkan waktu. Nanti kita akan selalu update kalau ada perubahan. Dan untuk mengakhiri pertemuan malam hari ini, mari kita tetapkan hati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, terima kasih atas segala rahmat dan berkat serta penyertaan-Mu di dalam pertemuan kami pada malam hari ini. Berkatilah kami semua di dalam segala usaha dan upaya kami untuk melayani keluarga kami masing-masing maupun umat paroki ini. Beri kesehatan untuk kami semua untuk dapat berpelayanan dengan baik. Semoga yang kami persiapkan besok dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan di minggu-minggu selanjutnya semakin banyak umat juga yang dapat saling melayani satu sama lain. Bapa, kini kami mohon rahmat dan berkat-Mu melalui gembala kami Romo Amir. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga Bapak, Ibu, Saudara-saudari sepanjang malam hari ini dalam istirahat bersama seluruh anggota keluarga senantiasa dalam lindungan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Matur nuwun. Matur nuwun.